Assalamualaikum teman-teman. Rupanya ya, Kang Deddy Mulyadi ini ya tidak sekedar omong-omong. Bagaimana beliau ingin menciptakan sebuah daerah yang nyaman, daerah yang aman tentunya di daerah Jawa Barat. Ya bagi para warganya, bagi para masyarakat yang beliau pimpin. Ya dimulai mungkin kemarin-kemarin kita tahu bagaimana beliau ini mengeluarkan kebijakan ya pemutihan tunggakan pajak. Kemudian selanjutnya ada lagi tuh ya yang sok jago minta THR itu ya cikul-cikul itu ya preman cikul itu langsung ya disikat habis tuh sama Kang Deddy. Tidak butuh waktu berapa lama itu. Langsung diciduk tuh teman-teman. Ya. Dan sekarang teman-teman, ya, saya mendapat sebuah kabar, ya, sebuah postingan lebih tepatnya, berita bahwa katanya Kang Deddy Mulyadi itu melarang ya para kabib-kabib Balawi itu untuk mengisi ya ceramah ya atau mengisi khutbah ya di setiap masjid di daerah Jawa Barat. Ya, kalau saya membaca dari berita ini nanti teman-teman. Ya, tetapi entah apakah berita ini memang bisa kita pertanggungjawabkan secara valid atau tidak. Ya walau alam, tetapi mungkin baiknya coba kita baca terlebih dahulu nih. Ya. Dan saya dapat postingan ini dari akun ini teman-teman. Ya, PWI LS Kabupaten Sukabumi. Ya. Ini kita bisa baca ya, dan ini tanggal postingnya ini tanggal 8 Maret ya, tanggal 8 Maret. Sekarang kan tanggal 23. Jadi ya kurang lebih sekitar ya enggak kurang lebih 18 harian lalu lah. Kang Deddy dan Habaib. Ya, kita baca dulu ya. Larangan bagi Habaib untuk menjadi khatib Jumat di wilayah Jawa Barat oleh Kang Deddy, sang gubernur. Ya, oleh Abdurrahman El Syarif. Di tanah Pasundan yang sejuk, angin membawa ya, kabar ketegasan. Sebuah keputusan diambil oleh sang gubernur, Kang Deddy, seorang pemimpin yang memegang amanah dengan tangan teguh dan hati yang jernih. Ia mencintai ulama, menghormati zuriat Nabi, dan menjaga kemuliaan masjid. Namun, ada garis yang harus ditegakkan. Ya sebuah kebenaran yang tidak boleh dikaburkan oleh bayang-bayang kepalsuan. Nih, masjid adalah rumah Allah, ya bukan panggung bagi kebohongan. Ya ucapnya suatu hari. Suaranya bergetar seperti angin yang menggoyang dedaunan di kaki gunung Tangkuban Parahu. Siapapun yang memalsukan nasab Nabi, siapapun yang berdiri di mimbar dengan dusta di bibirnya, tidak boleh menodai kesucian tempat ini. Keputusannya menggemparkan. Ada yang memuji, ada yang mencela. Sebagian bertanya-tanya, mengapa harus sekeras ini? Tetapi Kang Deddy tahu, ya, menjaga keaslian nasab Rasulullah bukan sekedar perkara akademik atau historis. Ini adalah soal menjaga kemuliaan yang mengalir dari cahaya kenabian, agar tidak dinodai oleh mereka yang mencari dunia, ya, dengan jubah kehormatan palsu. Karena ancaman terbesar bagi bangsa Indonesia ke depan adalah penyimpangan ideologi yang akan merusak dan menghancurkan bangsa. Oh, ini bagi beliau ya yang terbesar katanya. Tidak disadari. Nah, ini ideologi kita harus kembali pada ideologi Pancasila. Pada ideologi Pancasila, orang tidak boleh menghukumi orang kalau tidak ada dasar hukumnya. Tidak boleh menghukumi orang kalau tidak ada dasar hukumnya. Nggak boleh lagi orang, mana kafir, nggak bisa, Anda nggak punya dasar hukumnya. Mana musyrik, nggak bisa, Anda nggak punya dasar hukumnya. Anda nggak boleh bangun ini, nggak ada dasar hukumnya. Untuk itu ke depan, aparat harus bertindak tegas pada siapapun. Setiap orang berbuat tanpa dasar hukum. Kenapa? Nanti akan diikuti. Nah kalau dibiarkan, makin lama makin besar, mungkinnya gede. Saya ngerti bangsa ini dibangun dalam landasan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi saya melihat dalam perjalanannya bangsa ini mengalami penyimpangan ideologi, bahkan ideologinya pudar. Makin kesini orang makin tidak punya keberanian untuk menegakkan Pancasila secara benar. Katanya makin kesini makin orang tidak memiliki keberanian untuk menegakkan Pancasila secara benar. Kenapa? Bukankah Pancasila diucapkan? Tidak, menurut saya. Pancasila diucapkan, tetapi banyak sekali di antara kita yang melakukan pembiaran, terutama di Jawa Barat, pada orang. Untuk apa? Untuk setiap hari berkata, bertindak atas nama ideologinya sendiri. Dengan apa? Dengan mengecilkan, dengan menghadrik, dengan mencaci maki ideologinya orang lain dan dibiarkan oleh negara. Orang Sunda itu lunang, ngilu kanu menang. Lume ngilu kanu rame.
Ya. Sehingga ketika kemarin ada debat tentang intoleransi di Jawa Barat, saya katakan orang Jawa Barat itu toleran. Ya, orang Jawa Barat itu toleran, kata Kang Deddy, teman-teman. Toleran pada intoleran. Kenapa? Karena ujungnya dari seluruh problem bangsa ini satu. Beda pendapat mah di mana-mana. Yang suka bikin ribut mah beda pendapat. Yang suka bikin ribut itu beda pendapatan, bukan beda pendapat. Iya, benar ya. Itulah tadi teman-teman ya, sedikit ya pernyataan atau tanggapan dari Kang Deddy Mulyadi bagi mereka-mereka ini ya, oknum-oknum mereka ini yang sering melakukan sesuatu, yang mudahnya berkata ABCD tanpa memperhatikan perasaan orang lain ya, dengan dalih agama dan lain sebagainya. Ya, mudah menghukumi orang seakan-akan menjadi Tuhan untuk orang lain. Ya, itu Kang Deddy tegas. Ya. Teman-teman, berbicara soal tadi ya di awal tentang ya pelarangan ya Habib Balawi untuk ceramah di daerah Masjid Jawa Barat. Ya, kembali ya bahwa ini menurut Allah alam apakah berita ini valid, bisa kita pertanggungjawabkan atau enggak. Ya, tetapi mari kita lihat dari sisi yang lain, teman-teman, bahwa memang ya perlu satu hal yang kita mesti sadari. Ya, ada begitu banyak memang oknum-oknum Habib ini yang mereka itu berceramah itu seakan-akan semaunya saja. Ya, ngedawir. Ya, mulai dari ceramah jualan air, ceramah bisa menurunkan rantai emas, ya ceramah ya orang nggak perlu sholat 5 waktu, cukup cinta sama Habib bisa masuk surga. Ya, ini kan apa coba teman-teman? Ini bukan mencerdaskan umat kalau seperti ini. Justru ya merusak akidah mereka. Gimana ceritanya orang nggak sholat 5 waktu bisa masuk surga hanya mau bermodalkan cinta sama Habib? Gimana ceritanya ceramah sambil diselingi jualan air? Ya katanya air barokah. Ya kan ada tuh. Ya salah satu katanya yang aku murid dari Habib Bahar bin Smith. Ya jualan air barokah. Ya, dan coba lihat harganya itu lumayan loh. Ya, lumayan harganya. Mungkin air tersebut kalau normalnya mungkin sekitar 6.000 atau 5.000, dijual itu bisa sampai ratusan ribu. Ya. Dengan dalih katanya ini nanti untuk masuk atau biaya pondok pesantren lah dan lain sebagainya. Ya, coba teman-teman. Ya kita nggak salahkan, nggak permasalahkan bagi mereka yang mau beli ya terserah, itu hak mereka, terserah. Cuma kita ini mau menjaga citra baik agama kita loh. Jangan sampai takutnya khawatirnya kita itu hal seperti ini, fenomena-fenomena seperti ini itu menjadi bahan gorengan bagi mereka-mereka ini yang memusuhi Islam, teman-teman, atau bagi mereka-mereka ini oknum daripada orang-orang di luar agama Islam yang mereka memang ini untuk mencari ya atau mencari celah untuk menjelek-jelekan Islam itu loh. Itu yang kita mau jaga. Dan terbukti ya setelah kejadian itu ada begitu banyak mereka-mereka ini yang menggoreng hal itu. Seperti agama kita ini agamanya minta-minta lah dan lain sebagainya. Itu narasi yang berkembang. Seperti juga narasi-narasi ini orang-orang pemeluk Islam ini memanfaatkan agama untuk kepentingan pribadinya lah dan lain sebagainya. Ya, itu narasi yang berkembang. Ya, apakah kita mau salahkan mereka? Ya sepenuhnya mungkin kita tidak bisa. Karena itu semua sebenarnya dari perlakuan kita. Ya. Coba air yang normalnya 6.000 bisa dihargain ratusan ribu, 200.000. Garam biasa 1.000, 2.000 dijual sampai 800.000. Ya, dan itu juga sempat dibongkar atau dibahas oleh Kang ya Ferry Irwandi lah. Ya, beliau resah juga terhadap ya fenomena yang seperti ini. Jadi seakan-akan ya memang ya kita tidak katakan semua. Memang teman-teman ya kita tidak katakan semua. Tetapi ada dari mereka oknum-oknum yang memang mereka itu memanfaatkan agama demi kepentingan mereka, teman-teman. Ya, dan Kang Deddy Mulyadi tidak suka seperti itu. Masjid ya rumah Allah ya, suci. Itu nggak pantas untuk dikatakan seperti itu. Di masjid bahas politik ya. Kalau secara umum nggak masalah, tapi kalau menjurus nama tertentu, kelompok tertentu, kemudian kita seolah-olah kita menggiring, ya kita menggiring jemaah di situ untuk membenci misalkan atau apalah, ya ini menjadi pelanggaran teman-teman. Ini yang kurang tepat dilakukan di dalam masjid. Dan Kang Deddy itu resah terhadap hal seperti itu. Makanya beliau ya mewanti-wanti akan hal itu. Ya, coba. Ya, masjid itu rumah Allah, tempat ibadah. Ya selesai kita lakukan di situ ya ibadah kepada Allah. Ya, kalau soal berbicara politik, soal beda pilihan atau ingin apalah saran untuk memilih politik tertentu, itu bukan di masjid tempatnya memang. Ya bukan di masjid. Apalagi kalau kita mau ceramah teriak-teriak, marah-marah, ya orasi, itu bukan di masjid. Ya mohon maaf, bukan di masjid. Ada tempat lain yang lebih pantas. Ya. Ada tempatnya lah yang lebih pantas. Ya di luar kah atau di mana? Bukan di dalam masjid. Di dalam masjid kita itu untuk beribadah, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, ngaji, ya, salat, berzikir.
ya itikaf nih, apalagi di bulan Ramadan kan di 10 hari terakhir itikaf. Nah, bagi teman-teman yang belum itikaf saya sarankan itikaf deh sekarang. Rugi kalau kita nggak itikaf teman-teman. Ya apa sih itu itikaf? Ya berdiam ya secara bahasa simpelnya ya berdiam diri beribadah di dalam masjid. Ya selama 10 hari terakhir Ramadan. Jadi kalau nggak bisa full ya minimal malam harinya tuh ya kita niatkan untuk fokus beribadah ya di masjid. Ya masih ada beberapa hari nih. Ya semalam ya itu kan malam 23. Nah, nanti insya Allah malam ini nanti malam 24. Ya insya Allah masih ada 6 atau 5 hari lagi lah. Kita manfaatkan tuh betul-betul. Bukan justru membahas politik. Membahas kelompok inilah kelompok ini musuh Islam lah ini dukun lah ini nggak pantas di masjid dilakukan seperti itu teman-teman. Ya nggak pantas, mohon maaf. Ya, ada tempat yang lebih memang pas lah tempatnya. Ya, sesuai bukan di masjid. Dan seperti biasa teman-teman ya gimana nih menurut kalian? Coba dong ya saya mau tahu ya pendapat kalian. Silakan komen di kolom komentar kita di bawah ya. Dan insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.